Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosan kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus dan terus memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang berkah ini di waktu yang berkah pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan apa yang kita upayakan pada waktu ini sebagai amal soleh kita dan pemberat timbangan mizan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Hadirin jamaah, ikhwan dan akhwat ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Al-Qaumul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ya, meskipun pekan kemarin kita sempat off sementara, alhamdulillah Allah memberi kita taufik untuk melangsungkan dan melanjutkan secara bersama-sama kajian kitab ini. Alhamdulillah, ya, di bab kedua yaitu kesalahan tentang orang yang sholat berkaitan dengan tempat. Kemarin kita sudah bahas kesalahan pertama adalah tempat sujud, yaitu sebagian ada yang menyarankan, menyunahkan, bahkan mewajibkan ketika sholat sujud itu harus di tanah Karbala. Ternyata ajaran ini berawal dari sekte Syiah. Kemudian meskipun sekte Syiah ini berusaha mencoba membuat dalil ini itu, ternyata tidak ada asal usulnya dalil tersebut. Sekalinya menyebutkan satu dalil yang dicoba itu ada asal usulnya, ketika dicek asal usulnya juga lemah. Kesimpulannya adalah terkait hal-hal yang menjadi perselisihan antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Nah, meskipun dalam masalah fikih, maka sebisa mungkin untuk ditinggalkan, bukan sebisa mungkin, ya, diusahakan untuk ditinggalkan. Lebih enak kayaknya ini, lebih nyaman di telinga. Nah, kesimpulan kemarin adalah bahwa hal-hal yang menjadi kekhususan dalam madhab Syiah, meskipun itu dalam fikih, maka sudah selayaknya kita tinggalkan. Kenapa? Karena supaya menghindari persamaan atau tasyabuh dengan sekte atau kelompok Syiah ini sendiri. Nah, karena memang sebenarnya kalau kita mau berdiskusi dengan Syiah ini nggak perlu kita berdiskusi masalah fikih, karena bukan itu intinya. Namun masalah ini masalah perbedaan kita dengan orang-orang Syiah itu lebih ke akidah, lebih ke
akidah, tentang bagaimana menghormati sahabat dan seterusnya. Dan ini berlaku dengan sekte-sekte atau sempalan-sempalan Islam yang lainnya. Contoh dalam perihal apa? Taat kepada pemerintah misalnya. Ini urusan fikih sebenarnya. Gak ada urusan akidah. Gak ada urusan akidah. Hanya saja ya, dalam hal ini ya, orang-orang yang punya ciri khas selalu menggunjing, menjelekan siapapun pemerintahnya ya, karena memang ahlinya adalah menjelekan, melihat sesuatu dari sisi buruknya ya, yaitu menjelekkan pemerintah, bahkan sesoleh apapun itu pemerintahnya. Ini adalah ciri-ciri orang khawarij, yaitu khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Maka yang seperti ini kita selisihi, yang seperti ini kita selisihi. Naam. Taib. Dan kelompok-kelompok yang lain juga kita selisihi. Apalagi kalau sudah sampai kelompok tersebut sudah beda agamanya dengan kita kaum muslimin, orang-orang Yahudi, Nasrani, yang itu sudah menjadi ciri khas mereka, maka kita tinggalkan. Nah, kemudian kita masuk kepada poin as-salatu ila amakin fiha suwar. Salat ke tempat-tempat atau menghadap area yang ada gambar-gambarnya. Ini sebenarnya mirip ya, sedikit bersinggungan dengan yang sudah kita bahas tentang pakaian bergambar. Aw ala sajadatin fiha suwar wa nuqush. Atau ada kita salat di atas sajadah yang ada gambarnya ya, atau relief-reliefnya. Apa hukumnya? Au makanin fihi suwar, atau di tempat yang memang ada gambarnya. Jadi ada tiga permasalahan di sini. Salat menghadap sesuatu arah yang di situ ada gambarnya, atau dengan sajadah yang ada gambarnya, karena kita sujud kan ke bawah ya, pasti kita akan melihat gambar yang ada di sajadah tersebut, atau di tempat yang memang ada gambarnya meskipun bukan di arah kiblat kita. Meskipun bukan di arah kiblat kita. Kita bacakan hadisnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW ya berdiri menuju salat ya dalam sebuah baju khamisah, salah satu jenis pakaian zat a'lam yang ada simbol-simbol atau logo-logonya di situ. Falamma qada salatahu qala, setelah beliau selesai salat, beliau mengatakan idhabu bihadhil khamisah ya, bawalah baju ini ke Abi Jaham bin Hudzaifah dan berikan saya pakaian ambijaniyah ya, kemarin kita sudah jelaskan apa itu ambijaniyah. Itu pakaian yang kasar ya, tebal dan kasar, namun dia polos ya, berbeda dengan khamisah pakaian yang tipis halus ya, namun ada beberapa ya motif-motif gambar di dalamnya. Fa innaha alhatni anifan fi salati, karena baju tadi, khamisahnya tadi itu membuatku tidak khusyuk di dalam salat. Hadis ini sudah kita sampaikan di masalah salat dengan pakaian bergambar. Al-Imam As-San'ani ya, Al-Imam As-San'ani ya, beliau kalau kita lihat salah satu karya ini adalah kitab Subul Salam ya, pernah dengar kitab tersebut ya, syarah dari kitab Bulughul Maram. Barangkali antum pernah mendengar atau bahkan belajar kitab Bulughul Maram. Kemudian beliau Imam San'ani ini mengomentari hadis tadi, wa fil hadithi dalilun ala karahati ma yushghilu 'an as-salati minan nuqushi wa nahwiha mimma yushghilul qalb. Bahwasanya hadis tadi menunjukkan atas makruhnya salat ya, atas ala karahati ma yushghilu 'anis salat, hukumnya makruh segala sesuatu yang membuat kita tidak fokus ketika salat ya, berupa tadi ya gambar atau relief-relief atau bentuk-bentuk dan yang semacamnya yang bisa membuat hati kita masyghul, membuat hati kita sibuk.
Namun tadi Al-Imam As-San'ani memberi catatan hukumnya haram atau makruh? Makruh. Sisi pendalilannya apa? Kenapa nggak disebut haram tapi makruh? Karena apa? Ada yang bisa jawab dari hadis tadi? Nah, karena Nabi memakainya. Ada lagi? Masya Allah, membuat tidak khusyuk dalam sholat. Ada lagi? Nggak apa-apa. Nah, biar ikut ya memperhatikan hadis yang tadi kita bacakan. Kira-kira apa? Kenapa nggak bilang haram aja? Lebih makruh. Rasulullah SAW tidak melarang, tapi membuang. Masya Allah, bagus. Nah, Rasulullah SAW tidak melarang. Ada lagi? Cukup? Ya, masih ada yang malu-malu nih. Nggak apa-apa, jawab aja. Nah, sampai makruh kenapa? Tadi di satu sisi Rasulullah SAW tidak melarang dan memakainya, di sisi lain itu mengganggu kehusyuan. Nih ya. Dan kalau seandainya itu haram, tentu Nabi SAW akan melepasnya pada saat itu juga. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu ketika sholat mengenakan sendal, kemudian ada najis di situ. Diberitahu oleh Jibril bahwa sendalnya ada najisnya. Maka Nabi SAW lepas. Nah, taib. Kemudian waqala Al-Aziz bin Abdussalam, Imam Al-Aziz bin Abdussalam mengatakan makruh salat di atas sajadah yang dihiasi dengan hal-hal yang mengkilap. Masya Allah ya. Nah, jadi sajadahnya ada mungkin dengan benang emas nggak boleh ya, mungkin benang perak, subhanallah ya. Nah, dihiasi dengan hiasan-hiasan seperti itu. Dilarang juga ya di atas ar-rafi'ah al-fa'iqah. Ya, ini rafi'ah itu sesuatu yang tinggi, yang sangat tinggi. Artinya platform, ya, panggung. Salat di atas panggung yang sangat tinggi. Jadi misalnya tempat pengimamannya dibikin setinggi ya, orang dewasa misalnya. Ya, taib. Li'anna salat hal tawadhu'in wa tamaskunin. Karena salat adalah keadaan tawadhu, bukan hebat-hebatan, bukan keren-kerenan. Ya, dan menunjukkan kemiskinan ya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang di Masjid Mekah dan Madinah, Haram Makki dan Haram Madani, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu mereka masih ya, senantiasa sholat di atas tanah dan di atas pasir ya, ban kerikil juga ya, karena apa? Karena bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jadi sebenarnya ya, sholat di atas tanah secara langsung, kening kita menyentuh tanah itu lebih afdal. Jadi kalau misalnya kita Pak, sholat id nih, id masih lama nggak? Masih ya? Masya Allah. Sholat id atau nggak usah jauh-jauh, sholat Jumat kita telat, dapat belakang ya. Kalau kita bisa sujud di atas paving halaman masjid, sujud di atas paving halaman masjid, maksudnya itu bekas diinjek-injek sendal, enak, itu sunnah, itu sunnah. Tapi kalau misalnya masjidnya sudah ada karpetnya, sudah ada lantai, nggak perlu kita bawa tanah dari luar, kita taruh di atas karpet, kemudian kita sujudi seperti orang Syiah. Ya. Jadi sholat adalah ketawadhuan, bentuk perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala, justru orang yang seperti ini yang Allah akan angkat derajatnya. Nah, dengan catatan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak harus memaksakan diri. Tapi kalau misalnya memang sudah bekal sejadah dari kantor, ya bukan berarti nggak dipakai ya. Ya kalau sudah bekal ya sudah dipakai, digelar nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, nggak harus. Ya nggak harus. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fal afdalu ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka yang afdal adalah kita sebisa mungkin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang kecil, baik itu perbuatan beliau, ucapan beliau, subhanallah, baik itu hal yang besar dari ucapan atau perbuatan beliau. Artinya apa? Kita mentaati Rasulullah SAW, meneladani beliau, bukan hanya perkara-perkara besar saja, bahkan hal-hal yang subhanallah orang banyak remehkan. Orang banyak remehkan. Perkara pulang dari safar, ya, nggak sama keluarga maksudnya. Perkara pulang dari safar, Rasulullah SAW itu selalu yang pertama kali dituju apa? Ya, masjid. Ya. Oh iya, ingat dia atau pernah dia datang ke masjid terdekat. Oh, masjidnya dikunci, di terasnya nggak apa-apa. Ya. Perkara membersihkan mulut sebelum masuk ya rumah, subhanallah. Ya. Bukan ngilangin jejak habis makan-makan sama teman, Mbak ya. Ya. Tapi niatnya bukan itu. Niatnya adalah supaya subhanallah orang rumah itu nyaman dengan kita. Bukan malah sengaja ya, mengotori mulutnya, mohon maaf ya, dibikin bau mulutnya ya, dengan ya masya Allah ya, ada yang bilang ya Tuhan 9 cm berkepala api. Serem banget deh ya. Dengan batang rokok itu ya, masya Allah, pulang pengennya cipika-cipiki, oh masya Allah, itu istilah rasanya kayak ditempelin asbak, Pak. Masya Allah. Nah, jadi yang seperti itu pun kita ya berusaha untuk apa? Ya, untuk mengikuti bahkan di hal-hal yang kecil. Ya, kalau kita ada kesempatan sholat seperti yang pernah kita sebutkan pakai alas kaki, ya kita ikuti. Sholat sebisa mungkin ya nempelkan kening kita dengan tanah, ya kita ikuti. Bukan masalah ya dapat soft paling belakang, nggak dapat karpet. Ya. Paling tidak itu diniatkan, ya ditumbuhkan dalam hati kita. Nah, man ata'ahu tada wa ahabballaha azza wajal. Karena apa? Karena orang yang berusaha terus ingin mentaati, mengikuti, meneladani Rasulullah SAW, Allah akan tambahkan hidayah untuk dia. Allah akan tambahkan hidayah untuk dia. Ya, pasti itu. Ada saja nanti pada waktunya dia tahu hal baru. Oh iya ya, masya Allah, sebelumnya saya nggak tahu. Atau mungkin bentuk hidayahnya adalah iya sebenarnya saya tahu dari dulu ini, cuman kenapa baru kali ini saya tergerak. Itu juga bentuk hidayah. Atau mungkin bentuk hidayahnya adalah masya Allah lebih di atas lagi. Saya udah tahu, saya sudah ngamalkan. Kok saya agak nggak enak ya ngasih tahu orang. Ya, kok segen ya. Tapi subhanallah, karena dia semangat, enak aja negur orang. Ketemu orang di masjid, sholatnya nggak bener. Assalamualaikum mas, ngobrol enak, ujung-ujungnya maaf mas, izin nih kalau boleh nih, saya boleh ngoreksi sholat, mas nggak? Oh, ngobrol akhirnya, dilanjutkan. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan hidayah seperti itu. Nah, dan menunjukkan bahwa dia apa? Ya, mencintai Allah sehingga apa? Wa ahabbahullah, masya Allah. Ya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Nah, katakanlah ya, kalau misalnya ditanya siapa yang cinta Allah, angkat tangan semua. Siapa yang cinta, angkat tangan semua, subhanallah. Namun ya kata para ulama, ayat ini adalah ayatul ikhtibar.
Para ulama menyebutkan bahwa menamakan ayat ini sebagai ayat ujian. Ya. Benar tidak nih cinta sama Allah? Bentuk cinta sama Allah, kita cinta sama Allah ya dengan cara Allah, jangan dengan cara sendiri. Cinta palsu namanya. Ya, kan banyak gitu. Gak apa-apa, dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhannya dengan caranya sendiri. Subhanallah. Berarti dia merasa dirinya lebih pintar daripada Tuhannya. Kan gitu ya. Subhanallah. Dan itu kayaknya keren banget. Kayaknya keren banget. Salah justru. Ya. Akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah. Bagaimana caranya? Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau dari segala aspek. Gak cuman masalah akidah saja, bukan masalah ibadah saja, namun juga termasuk juga akhlak, muamalah dan seterusnya. Nah, qul intum tuhibbunallah, kalau katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nabi Muhammad maksudnya. Apa ganjarannya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kalian. Subhanallah. Orang kalau sudah cinta, minta apa aja dikasih, Pak. Apalagi Rabbul Alamin yang maha kaya. Pasti dikasih. Nah, kalau misalnya kita barangkali doa-doa kita kok alot ya, doa sekali dua kali, tahajud sekali dua kali. Nah, barangkali ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang memang sudah kita tahu, tapi kita malas untuk mengamalkannya itu, sehingga ya waliyadzubillah Allah gak cinta dia, sehingga diundur juga ya pengkabulan permintaan dia. Maka harus berusaha lebih keras lagi. Nah, teringat satu kisah ya, ini intermezzo aja. Teringat satu kisah, subhanallah, di perang salib itu kan, subhanallah, itu perang terlama dalam sejarah umat manusia, sampai 7 abad disebutkan, sampai 7 abad, 700 tahun, itu perang gak berhenti. Suatu ketika kaum muslimin jadi duel. Jadi kadang kaum muslimin yang menang, kadang orang-orang Nasrani yang menang, dan bergantian. Suatu ketika ya komandan kaum muslimin kalah. Kemudian bertanya kepada para pasukannya, kira-kira kenapa kita kalah ini? Kenapa kita kalah? Maka yang ada di pikiran mereka bukan, strateginya kurang bagus, persenjataan kita kayaknya kurang lengkap, iya nih ekonomi kita lagi lemah, jadinya kita nggak bisa. Zaman sekarang kan kayak gitu ya. Makanya ini umat kaum muslimin ini harus kuat menguasai ekonomi biar kita beli senjata, bukan. Ternyata ya bukan juga ada yang kayaknya kita kalah politik. Nggak juga. Ya, ternyata subhanallah yang terbetik ketika itu adalah apa? Adalah kayaknya kita meninggalkan satu sunnah Rasul. Apa itu? Kita nggak bersiwak. Saking sibuknya perang. Akhirnya apa? Akhirnya mencoba bersiwak dengan yang seadanya ada di daerah situ. Akar-akar pohon pun akhirnya dipakai buat bersiwak. Subhanallah, ternyata ketika sedang bersiwak ada mata-mata mengintai. Ada mata-mata mengintai, melihat kaum muslimin ya sedang bersiwak dengan akar pohon, dikira lagi makan pohon, Pak. Masya Allah, gemeter hati dia, pulang laporan, kaum muslimin sudah menggila. Hati-hati, kita harus, pohon aja dimakan, kita kalau ketangkep dimakan juga nantinya kayaknya. Subhanallah, dengan begitu Allah timpakan ketakutan pada musuh Islam dengan satu sunnah yang mungkin kita anggap sederhana. Masya Allah, pastikan kita ngomong sama sesama muslim itu samping kita tuh gak terganggu dengan bau mulut kita loh, Pak ya. Apalagi orang yang setiap hari ada di samping kita, pasangan ya, wah bahaya itu. Harusnya kita sedih kalau dibilang ya, Bi kok mulutnya bau. Sedihnya bukan karena kita
disebutkan aibnya, bukan, karena berarti kita tidak menghidupkan sunnah Rasul. Nah, sekecil apapun, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Subhanallah, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Masalahnya itu bukan ketika kamu mencintai, tapi bagaimana ketika cintamu berbalas, ketika kamu dicintai. Ya, jangan sampai kita cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, man kharaja an ta'atihi wal iqtida'i bihi ba'uda 'anil shawab biqadri taba'udihi an ittiba'ihi. Orang semakin meninggalkan sunnah Rasul, ya akan semakin meninggalkan kebenaran, akan semakin jauh. Makin banyak sunnah yang dia tinggalkan, ya makin jauh. Ditinggal itu maksudnya apa? Tidak diamalkan, bukan tidak hanya diilmui saja. Subhanallah. Ya. Jadi sebisa mungkin, sekuat tenaga kita mampu, oh, alhamdulillah sudah tahu, ya bismillah. Semampu kita maksudnya bukan ya saya mampunya segini, bukan, semaksimal yang kita mampu. Nah, kemudian beliau Syekh Mansur menukilkan juga hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kana kiramun li Aisyah, nah, satarat bihi janiba baitihi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amitini anni fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Aisyah radhiyallahu taala dulu punya semacam kain, ya, yang ada gambar-gambarnya, ya, yang beliau gunakan untuk menutup sisi rumahnya, jadi hiasan, ya, hiasan kain untuk menghiasi dinding. Nah, biasa kayak mungkin sebagian kamar-kamar pengantin kan kadang gitu ya, gordennya, yang digordennya nggak cuma jendelanya doang, ya, sampai setembok-tembok kelilingnya, masya Allah. Nah, namun ada gambarnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, tolong singkirkan kain ini dariku, sesungguhnya, ya, gambar-gambar itu selalu menggangguku ketika aku sholat. Nah, ini juga sudah kita sampaikan. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, ya, ada dalil bahwasanya makruh, ya, sholat ketika kita berada di tempat yang banyak gambar-gambarnya. Ya. Wa ala wujubi izalati ma yushghilu balal musalli sawa'un kana suwaran am ghairu suwarin, fal hadithu yadullu aidan ala anna salata la tafsudu ma'a wujudi as-suwar. Nah, meskipun hukumnya wajib menyingkirkan hal-hal yang ada gambar-gambar yang mengganggu orang sholat di sebuah ruangan, ya. Jadi ada dua hal, ya, yang harus kita bedakan, yaitu mensterilkan ruang sholat dari hal-hal yang mengganggu orang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat di tempat yang ada gangguan di situ. Kalau menyingkirkan gangguannya, itu hukumnya wajib. Tapi kalau sholat di tempat tersebut, ya, hukumnya makruh. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena terkadang kita sholat di tempat-tempat yang banyak gangguannya, namun kita nggak punya kuasa untuk menyingkirkan, ya, gangguan-gangguan tersebut. Misalnya kita main ke rumah teman, ya, yang kebetulan di tempat sholatnya mungkin banyak macam-macam pernak-pernik, hiasan dan lain sebagainya, ya. Sholat di situ gimana? Ya, makruh. Kewajiban menyingkirkannya bukan atas kita, bukan. Nah, itu bukan barang kita, ya. Kewajiban kita cuma nyampein aja kepada teman kita. Oh, ini bagusnya kalau ruang sholat itu makin
polos, makin bagus. Ya, ruang sholat itu makin polos, makin bagus justru. Itu yang diinginkan syariat. Nah, baik itu yang mengganggu itu gambar ataupun selain gambar, cermin misalnya. Masya Allah, sholat depannya langsung cermin. Ya, Masya Allah. Dan hadis tadi menunjukkan bahwasannya sholat itu tidak batal meskipun adanya gambar-gambar yang tersebut tadi ada. Artinya hukumnya makruh. Karena kalau haram pasti sholatnya batal. Tapi Nabi SAW masih sempat sholat di tempat-tempat tersebut. Ya, dalilnya adalah karena Nabi SAW tidak memutus sholatnya, artinya tidak membatalkan sholatnya ketika ada barang-barang tersebut di tempat sholat beliau. Dan Nabi SAW ya, walam ya'ibha walam yu'idha. Nabi SAW tidak mengatakan bahwa sholat tersebut itu rusak, ataupun Nabi SAW juga tidak mengulangi sholat beliau. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga berkomentar, ya, mazhab yang dipegang oleh mayoritas para sahabat yaitu makruh hukumnya masuk gereja yang banyak gambar-gambarnya. Ya, biasanya kalau gereja-gereja yang banyak gambar-gambarnya, terutama gambar manusia atau gambar makhluk hidup, itu gereja Katolik. Karena nggak semua gereja seperti itu. Ya, nggak semua gereja seperti itu. Dan ternyata subhanallah di ajaran Nasrani, ya, rincinya seperti apa? Maksudnya Nasrani yang mana? Di antaranya Kristen, Protestan. Ya. Di antara 10 perintah Tuhan, ya, Ten Commandment, ya, itu salah satunya adalah dilarang membuat wujud, menggambar atau membuat patung, ya, setiap yang berjalan di atas tanah atau terbang di udara atau berenang di air. Apa itu semua kalau bukan makhluk bernyawa, ya kan? Terbang di udara, berjalan di tanah, dan berenang di air, ya. Ada yang bercerita, dia Protestan, masuk gereja Katolik, kaget. Dia lihat gambar orang-orang suci yang disucikan. Dia melihat burung, ya, biasanya burung merpati gitu kan, ya, simbolnya. Ya, kemudian ada gambar ikan. Wah, ini ada semua, ini dilanggar semua. Subhanallah. Bahkan ajaran yang seperti ini sudah ada dari sebelum Islam. Ya, sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, meskipun ya tentu landasan hukum agama kita bukan ajaran yang sebelum kita, ya. Landasan utama ajaran kita atau agama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wassalatu fiha, ya, dan juga salat di dalam gereja, ya, terlarang, memakruhkan. Dan setiap tempat yang ada gambar-gambarnya asyadda karahah, namun bencinya keras gitu loh. Wa hadha huwa shawab. Jadi makruh yang hampir sampai ke haram. Nah, dan ini yang madhab yang benar, ya, alladzi la raiba fihi wala syak, yang tidak ragu lagi kebenarannya. Nah, ini komentar Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian para ulama, ada ulama yang lain, ya, menyebutkan derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan kemakruhan sholat di tempat yang ada gambar-gambarnya, ya. Dilihat dari tempatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling haram adalah, ya, yang paling makruh adalah ketika gambar tersebut berada di depan orang sholat. Itu makruh,
paling makruh, sangat dimakruhkan. Kemudian berikutnya adalah yang di atasnya, kemudian baru setelah itu yang sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya, baru setelah itu di belakangnya. Ya, meskipun ini nggak ada dalilnya ya nggak ada dalilnya. Artinya apa? Dimanapun di situ ada gambarnya, selama itu mengganggu orang sholat, maka ya ini sebaiknya ya sudah selayaknya ditinggalkan tempat-tempat seperti ini, dihindari untuk sholat ya. Wa bina'u 'alal jami'il madhkur, ya wa bina'an 'alal jami'il madhkur dhahaba al-fuqaha 'ala sahihi min qawlihim ila karahiyati salati ila suwaril mansubah sawa'an kanat fi jidar am fi ghairi jidar li'anna fihi tashabbuhan bi ibadatil awthan wal asnami aidan. Nah, ya, berlandaskan dengan semua yang disebutkan tadi, maka para ahli fikih, ya, madhab yang sahih dari antara ahli fikih bahwasanya hukumnya terlarang, ya, meskipun makruh. Nah, sholat menghadap ke gambar yang ditempel, ya, mau itu di tembok, ya, ataupun bukan di tembok, ya, karena ya, itu tasyabbuh, menyerupai ya gaya beribadahnya orang-orang penyembah berhala, gaya menyembahnya orang-orang menyembah berhala. Nah, begitu juga dengan sholat, kalau itu di depan, begitu juga dengan sholat di atas sajadah yang ada gambarnya, ya, ini juga sama, ya, ada tasyabbuh dengan ibadahnya para penyembah berhala. Nah, begitu juga sujud di atas gambar tersebut, ya, karena sujud di atas sesuatu itu bisa ada makna pengagungan, ya, ada makna pengagungan, ya, bahkan sebagian ulama, ya, menyatakan dengan tegas, ya, nassau ba'du al-fuqaha ala karahati as-shalah allati fiha suwar, ya, salat di atas sajadah yang ada gambarnya, artinya nggak polos, ya, walau kanat das, meskipun ya gambarnya atau gambar tersebut diinjak. Artinya apa? Ya, sedikit ya. Jadi dua kemungkinan, orang yang sholat dengan sajadah dengan gambar itu kemungkinannya ada dia pengagungan terhadap yang ada di sajadah tersebut, ya, ada pengagungan ya terhadap yang ada di gambar sajadah tersebut, ya. Subhanallah, saya dulu pernah waktu SD itu ada teman bawa keris kecil tapi bentuknya wayang. Tadi ya, ini nanti kalau sholat ditaruh di sajadah di depan tuh, kalau nggak ditaruh di bawah sajadahnya, ya. Meskipun itu kemungkinan pertama, kemungkinan kedua kan diinjak, berarti nggak mengagungkan kan, ya, menghinakan. Nah, ini juga bahaya kalau misalnya yang kita pasang adalah apa? Gambar Ka'bah yang harusnya kita muliakan, kan begitu ya, atau simbol-simbol yang lainnya dalam Islam, kita malah injak-injak di sajadah itu, ya. Ini pun juga nggak boleh karena dia tetap bisa mengganggu kekhusyuan orang salat. Maka kesimpulannya ya dilarang meskipun derajatnya makruh. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, kita lanjutkan. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ba'd. Baik. Pembahasan tentang larangan salat di tempat yang ada gambarnya. Nah, ini ada beberapa riwayat dari sahabat atau beberapa dalil ya. Tentang larangan hal tersebut. Yang pertama ya hadis tadi bahwasannya la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Malaikat tidak masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan ya sebab Nabi SAW menahan diri atau sebab malaikat yang menahan diri untuk masuk rumah yang ada gambarnya
karena memajang gambar itu maksiat yang parah, keji, fahisyah, maksiat fahisyah, ya, yang parah dan keji. Karena apa? Karena itu adalah mencoba menandingi, ya, atau menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mencoba menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa gambar, ada memang gambar-gambar yang ternyata memang sengaja disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dewa-dewa dan lain sebagainya, ya, Ganesha lah, patung apa Ganesha itu, gajah, ya, yang bawa, ya, biasanya kalau di hotel-hotel Bali mungkin, ya, biasanya ada yang seperti itu. Nah, atau gambar-gambar yang lainnya. Kemudian yang pertama tadi, ya, malaikat nggak mau masuk. Nah, kita malah datang buat sholat di situ. Yang kedua, Rasulullah SAW juga nggak mau masuk, ya, masuk Ka'bah. Sampai kapan? Sampai ketika sampai semua gambar-gambar yang ada di Ka'bah dihapus. Ya. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Umar bin Khattab, ya, ketika waktu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ya, waktu itu sedang di Batha, ya, daerah dekat Mekah, jadi belum masuk, ya. Sebelum Nabi SAW datang mau masuk ke Ka'bah, minta supaya dihapus dulu, ya. Kemudian Umar bin Khattab pun menghapus semua gambarnya, ya. Dan Nabi SAW tidak masuk ke Ka'bah sampai semua gambar di dalam Ka'bah dihapus. Itu yang kedua. Yang pertama, ya, malaikat nggak mau masuk ke situ. Kedua, pertama malaikat nggak mau masuk. Kedua, Nabi SAW juga nggak mau masuk. Begitu juga dengan para sahabat. Ya, itu, ya, mereka masih mau sholat di gereja. Berarti hukum sholat di gereja, hukum masuk gereja apa? Boleh tidak? Para sahabat, ya, itu kadang sholat di gereja. Berarti hukum masuk gereja apa? Boleh tidak? Boleh tidak? Para sahabat sholat di gereja. Berarti masuk gereja? Boleh. Oh, boleh, ya. Ternyata boleh, Pak. Iya. Karena para sahabat biasa melakukan seperti itu dengan satu alasan, hanya saja gerejanya itu, ya, gereja yang tidak ada gambarnya. Kita misalnya ada tugas ke Eropa, ya, kita sengaja mampir ke kapel. Biasanya kapel tuh kecil gitu kan, ya, kayak musola gitu, minim gambar itu, ya. Udah waktu sholat, mau sholat di situ nggak apa-apa. Pak, izin mau sholat di sini boleh. Oh, ambil salah satu sudut ruangan, sholat di situ. Oh, mau wudhu, Pak, oh, itu ada keran misalnya, ya udah nggak apa-apa, salat di situ. Nah, taib, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, inna la nadkhulu kanaisakum, kami tidak mau masuk ke gereja-gereja kalian. Karena Umar bin Khattab ini pemimpin, kan, kadang dipanggil masuk ke gereja dan lain sebagaimana pemimpin zaman sekarang. Namun Umar menolak, ya, bukan karena nggak boleh masuk gereja, bukan, tapi apa, min ajli at-tamathil allati fiha aswar, yang mana alasannya karena memang ada patung-patung yang mempunyai bentuk. Ibnu Abbas juga suka sholat, ya, di sinagog. Tahu sinagog, Pak? Iya, tempat ibadahnya orang Yahudi, bahkan tempat ibadah orang Yahudi. Dan orang Yahudi ternyata seperti itu juga, mereka nggak mau masuk gereja. Kalau masuk masjid masih mau mereka, ya, masih mau, ya. Nah, tapi sinagog yang dimaksud adalah sinagog, kecuali, ya, Ibnu Abbas sholat di sinagog, masih mau sholat di sinagog, kecuali sinagog yang ada patung-patungnya atau gambar-gambar tersebut. Dan dimaksud dengan patung dan gambar di sini adalah apa? Yang mempunyai ruh, yang mempunyai ruh, makhluk
bernyawa, bukan makhluk hidup Pak ya. Kalau makhluk hidup nanti ya termasuk di dalamnya juga pohon-pohonan. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan adapun gambar yang dimaksud adalah semua gambar ya berupa binatang ya, mau itu dia berdiri sendiri yang punyai lah ashkhas, maksudnya punya bentuk, artinya patung, mau itu bentuknya patung ya, mau itu nggak ada wujudnya seperti relief ya, relief kan cuman ukiran saja ya, nah di tembok, ataupun cuman gambar lukisan saja ya, ataupun yang dibentang ya, ini juga ya tidak dibolehkan. Dan sebagian ulama ada yang mengecualikan gambar pohon. Kalau gambar pohon nggak apa-apa. Namun kata Syekh mengatakan di sini bahwa gambar pohon termasuk nggak boleh, bukan karena gambar pohon nggak boleh, bukan. Kalau yang tadi itu buat sholat nggak boleh. Tapi kalau gambar pohon ya, kalau nggak buat sholat boleh. Nggak bolehnya kalau dipasang di tempat sholat. Nah, ini dilarang karena hadis yang menunjukkan Nabi SAW menukar khomisah, baju mahal yang ada gambarnya, dengan ambijaniyah, baju murah yang polos, itu sudah menunjukkan bahwa sebaiknya ya lebih polos lebih baik ya, lebih polos lebih baik ya. Kalau kita mau beli sajadah, cari yang polos. Kalau kita mau hadiahkan sajadah, cari yang polos. Begitu juga pakaian untuk sholat, sarung dan lain sebagainya ya, lebih polos lebih baik. Wallahu taala ala wa alam ya. Mungkin itu, dan tentu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kita amalkan, untuk kita tebarkan, dan tentu saja manfaatnya ya akan semakin menguat kalau kita sering juga mengulangnya. Nah, mungkin barangkali ada yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, atau yang ingin tanyakan 1-2 pertanyaan barangkali sebelum kita tutup. Tafadhol. Silakan, Kak. Masya Allah. Tadi mengenai bau yang mengganggu. Nah, apa kalau memang sudah pernah ditemukan? Kalau misalkan ada, saya pernah lihat ada jamaah pas salat jamaah, itu jamaahnya nggak masuk di jamaah tapi karena maksud kita apakah ini orang bisa mengganggu baunya, merasa dirinya bau gitu ya. karena kan kalau kita jalan pulang ke kantor kan dari kantor ke rumah untuk sholat maghrib itu kadang kan motor apakah itu diperbolehkan? Oh, Masya Allah. Apa namanya, menjauh dari jamaah, gimana? Masya Allah. Taib, merapatkan soft, ini pertanyaannya menarik nih ya. Set, tadi kan katanya sunnah Rasul kan kita apa namanya amalkan semua lah, termasuk bahkan hal-hal yang rinci, yang detil, yang hal-hal mungkin dianggap orang kecil, termasuk masalah bau badan. Nah, apakah nanti kalau kita sholat juga kita merasa berkeringat, kita nggak merapatkan soft karena khawatir mengganggu orang yang di sebelah kita sehingga sholatnya nggak asyuk? Maka kita perhatikan ya, kata para ulama, orang yang berilmu itu bukan orang yang tahu mana baik mana buruk, tapi orang yang berilmu adalah tahu bahwa yang namanya kebaikan itu ada dua, ada yang baik, ada yang lebih baik, dan keburukan juga ada dua, ada yang buruk, ada yang lebih buruk. Kalau kita dipilihkan dengan pilihan mana, yang milih yang baik atau yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Kalau kita diberikan pilihan meninggalkan yang buruk atau yang lebih buruk, yang lebih buruk. Nah, mana yang lebih buruk? Merenggangkan soft ya, atau merapatkan soft tapi mengganggu dengan aroma. Nah, tadi ya bahwa menjaga aroma tubuh kita itu hukumnya sunnah, artinya kita sebisa mungkin. Sedangkan merapatkan soft hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Iya, karena Nabi SAW mengatakan apa? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalau kalian tidak mau rapikan barisan soft kalian, hukumannya ada. Apa itu? Allah akan timpakan
ya perpecahan di antara wajah kalian. Maksudnya wajah di sini adalah hati. Kenapa sih Islam susah banget bersatu di Indonesia tuh? Ya, lihat aja soft sholatnya. Ya, itu sederhana. Lihat aja soft sholatnya. Ya. Jadi mana yang lebih kalau dikasih pilihan tadi ya, tetap rapat meskipun harus ada yang sabar, ya kan? Atau pisah aja deh, udah jauhan aja. Ya. Mana yang lebih buruk? Sholat rapat tapi ada aroma mungkin kurang sedap, atau sholat dengan soft terputus? Mana yang lebih parah? Mana yang lebih buruk? Sholat dengan soft terputus. Maka itu yang kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Tapi masih ada keburukan. Ya, kita coba semaksimal yang kita bisa. Ya. Semaksimal kita bisa. Mandi pagi udah alhamdulillah, pakai deodoran udah, ya pas di jalan keringetan, pakai motor keringetan lagi, ya sudah mau gimana lagi. Nah, seperti itu. Nah, dan tidak merusak sholat, tidak merusak sholat. Nah, Allah Ta'ala ala wa ala. Oh, masih ada satu lagi. Nah, Masya Allah, fadal. Nah, saya mau nanya ini masalah tadi disinggung pakaian. nah, Biasanya kalau lebaran itu orang-orang menggunakan sabuk yang bermerek dan sebagainya itu di bawah. Masya Allah. Kita sujudnya nggak di. Masya Allah, betul. Misalnya yang gambar ini, gambar ini. Betul. Gimana sholat? Masya Allah. Taib. Salat dia sah. Salat kita juga sah. Namun ya karena tadi mengurangi kekhusyuan, nah maka akan berkurang. Oleh karenanya ya, buat kita nih bapak-bapak, ibu-ibu boleh cek sarungnya bapak-bapak yang di rumah ya. Kalau mau dicopot mereknya ya monggo silakan. Tapi kalaupun tidak, nanti tolong diingatkan ya Bu ya, bapak-bapak kalau mau ke masjid kelihatan mereknya di belakang ya, di stop Bu. Tarik sarungnya biar melorot gitu ya, jadinya nggak jadi keluar kan gitu ya. Suruh diumpetin merek sarungnya di manalah, di depan kah di mana itu, karena mengganggu sekali ya, cukup mengganggu, apalagi ada tulisannya, apalagi ada gambar yang macam-macam ya. Nah itu kita sudah mulai dari sekarang sudah mulai diganti lah yang seperti itu ya, termasuk juga kaos-kaos yang bergambar dan seterusnya. Ini ditinggalkan. Tapi cukup insyaallah. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.